Aku kan waktu itu sempat tanding juga di kuarter 4 sempat kalah. Di sana tuh ya yang para pemain di bench di cadangan pada ngedoa gitu masuk. Aku juga di situ aku semua pasrahin aja ke Allah. Aku tuh nggak tahu tiba-tiba keinget baca surat Al-Fat. Kan Al-Fat itu tentang kemenangan. Nah aku tuh baca halaman pertamanya aja aku mata. Nah tiba-tiba ada keajaiban gitu, Kak. Asli ini memang nggak bohong. Keren. Iya ada keajaiban. Berarti emang Al-Quran tuh sangat membantu gitu. Untuk juara basket. Enggak. Untuk salah satunya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari komunitas Teras Makna. Nah, untuk Teras Makna itu apa sih? Teras Makna itu sebuah komunitas di bidang pendidikan sih sebetulnya gitu yang memiliki visi atau cita-cita harapannya bisa mensupport kegiatan pendidikan terutama di sekolah itu sesuai dengan visi misi sejati pendidikan gitu. Ya segitu aja. Nanti bisa lebih lanjutnya lagi dan di kegiatan-kegiatan juga kita bermacam-macam gitu. Ada yang sifatnya offline juga online. Segitu dulu mungkin boleh. Keren banget. Jadi untuk komunitas Teras Makna ini tuh sebenarnya kita udah berjalan bertahun-tahun. Tapi untuk kali ini kita mau ngadain nih podcast. Temanya kayaknya seru banget. Untuk temanya itu kita pentingnya Al-Quran. Nah, kita kedatangan tamu yang keren-keren banget nih. Akan Teteh boleh dikenalin? Teteh. Gak apa-apa. Ibu Teteh. Ibu Teteh. Ya, dari saya dulu ya. Boleh bebas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zabri Zakaria, biasa dipanggil Zamri. Saya sekarang kelas 10 SMA. Oke, sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, aku Gazi Giasul Muhammad Syatiri, biasa dipanggil Gazi, kelas 10 di SMA yang ada di Kabupaten Bandung. Tema saya ada di sekitaran Balenah juga, tidak jauh dari Teras Makna. Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rafli Aditya, biasa dipanggil Rafli. Saya juga sekarang menginjaki kelas 10 SMA di Kabupaten Bandung. Oke, jadi ini tuh benar-benar siswa-siswa yang keren-keren banget. Ini mewakilin kita untuk podcast hari ini. Nah, untuk yang kita bahas pertama apa nih ya Bu ya? Yang kita bahas mungkin tadi kan tentang pentingnya Al-Quran nih, tadi Dinda. Nah, jadi pembuka dulu mungkin ya dari Ibu ya. Boleh. Nah, karena ini juga pasti anak-anak muda ini juga sangat penting untuk tahu kenapa Al-Quran itu sepenting itu dalam kehidupan kita. Jadi kan sebagai seorang muslim kita pasti tahu nih ya semua bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup buat kita. Nah, pedoman hidup buat kita. Yang namanya pedoman hidup itu kan berarti dia akan membimbing kita step by step bagaimana kita sampai di tujuan. Jadi kalau misalnya kita nggak suka buka Al-Quran, baca Al-Quran, ya sampai nggak sih ke tujuan? Nah enggak kan, makanya Al-Quran itu sepenting itu supaya menjaga kita, supaya tetap on the track dan sampai di tujuan sejati kita dalam hidup. Kayak gitu. Iya. Ya, gimana? Ya, Tim juga. termasuk di sekolah juga ya, apalagi di era teknologi ini anak-anak tuh perlu arahan biar nggak kemana aja. Apalagi kan pergaulan tuh sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang berbaur dengan Al-Quran, kita juga akan terbawa dalam syariat Islam gitu, gak bakal jauh-jauh dari Allah, dari Quran dan yang lainnya gitu. Globalisasi ya ini perkembangan teknologi kan bikin serba bebas ya Bu ya. Jadi segala kemudahan didapatkan gitu. Nah sehingga orang-orang ini berlomba-lomba dalam mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tanpa memandang isi dalam Al-Quran itu. Nah, kenapa jarang? Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih Al-Quran jarang dipandang gitu ya Bu ya sama anak sekarang? Kan padahal penting banget kan kata Ibu Al-Quran itu.
Jadi anak muda sekarang nganggap Al-Qurannya kurang penting gitu, kayak kurang penting. Saya rasa begitu juga. Karena memang sebagian besar dari teman-teman saya juga berdasarkan pengalaman, ketika ada orang membaca Al-Quran itu biasanya sering dipermainkan ataupun mungkin Diolok-olok. Iya, diolok-olok, benar Ibu. Kayak misal kan membaca Al-Quran itu ya hal normal ya, wajib malahan bagi seorang muslim. Tapi kadang suka diejek mungkin, kayak misal so alim lah atau kayak gimana seperti itu. Itu dapat ngebuat si orang yang sebagai pembaca Qurannya tuh kayak jadi minder atau gimana. Betul, jadi kayak aku baca Quran juga dibilang so alim nanti lagi nggak bakal deh atau gimana. Tapi kalau misalnya untuk kita sendiri gimana, kalau misalnya kamu digituin? Ya mungkin kalau aku pribadi, aku nggak akan nganggap pendapat orang lain, aku nggak akan ngedengerin lah gitu. Pokoknya aku jalan aja sama track aku percaya aja gitu. Soalnya ya buat apa sih dengerin kata-kata orang gitu? Ya udah. Betul. Iya, berarti kalau mereka mah udah anggap Al-Quran tuh penting. Iya, penting. Insya Allah Ibu. Bertiga dari sekian Iya, tapi mewakili nggak sih? Iya, sebetulnya? mewakili banget sih. Enggak mewakili semua anak muda Iya. kayak gitu. Insya Allah. Penting gitu Penting. kata anak muda. Teman-teman kamu, kata teman-teman Ada. kamu. Gen Z. Untuk dari secara keseluruhan sih menganggap Al-Quran itu penting, cuman ada beberapa orang secara teorinya ya, mah pasti pasti percaya. percaya, cuman cuman kayak implementasinya tuh belum terwujudkan gitu. So kadang anak-anak apalagi sekarang kan dengan adanya HP suka kadang teralihkan gitu Al-Quran tuh kayak lebih yang diprioritaskan scroll TikTok ataupun bermain game, malah game. Kayak sekarang aja kalau misalkan anak muda nih, kalau kasih pilihan, diberikan pilihan Quran atau gadget. Kalau misalnya dilihat dari ini mah pasti gadget sih. Itu kan berarti pemahaman seperti apa Al-Quran, berarti kan jadi pertanyaan juga kan, gitu maksudnya. Kan kalau berarti itu anak-anak soleh sih sebetulnya Insya Allah Ibu. merasakan itu. Tapi memang kalau misalnya pilihannya, kalau gadgetnya kan sekarang udah ada Al-Quran tuh di dalam. Ya gadget dong, karena ada Al-Quran. Jadi udah komplit. sama semua. Iya, bukan gadgetnya berarti ya, maksudnya memang betul itu juga kan ini Quran digital kan ada. Terus kan sebetulnya kalau kemudahan dari gadget itu kan kita bisa dengan mudah mengakses seluruh informasi kayak hadis-hadis atau misalkan quotes-quotes yang memotivasi biar benar, itu emang ada kan ya gitu. Tapi pertanyaannya kan apakah anak muda itu menggunakan HP itu untuk hal yang bijak seperti itu? Nah, itu kan pertanyaan lanjutannya gitu. Itu sih. Tapi memang kalau maaf ya, saya dimaafkan. saya berbeda dengan Gazi. Malah saya gini, ketika satu orang diberikan dua pilihan, Al-Quran atau HP, orang otomatis akan jawab Al-Quran. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan agama kan. Tapi apakah dari hati? Katanya Itu pertanyaan itu di Apa sih namanya? ulangan mungkin. Ulangan. Ya Pak ulangan. Biar benar Iya. ya. Kalau Kayak misalnya gini, teladan kamu siapa? Aku teladan Nabi Muhammad. Muhammad. Tapi Muhammad. praktiknya enggak. Nah, soalnya kalau misalnya dilihat dari ya betul tadi kata Zamri, kalau misalnya kita kan yang pasti pilih agama, cuman masalahnya untuk secara keseluruhan sebagai para pemuda ataupun kita remaja belum tentu kan semua orang bakal ngambil Al-Quran gitu. Kita lihat dari kesehariannya saja. ya, berarti kalau tadi mah kebutuhannya kalau jam 5 menjawab itu tuh kepentingannya misalnya untuk ulangan misalnya. Ya. Kalau jam 5 tadi pertanyaannya apa? Gazi. Itu aplikasinya bagaimana? Kita lihat bahwa penting nggak sih menurut kalian pentingnya Al-Quran itu apakah memang relate sama kehidupan enggak gitu? Kayak gitu nggak sih? Relate sih, Mem. Masih relate. Relate. Soalnya aku juga pernah di situasi saat aku lagi tanding nih, kita sharing aja. Soalnya aku tuh Tanding apa? basket. basket. Aku waktu itu Anak basket. Enggak, Keren. ya kan? Aku kan waktu itu sempat tanding juga di kuarter 4 sempat kalah. Di sana tuh ya yang para pemain di bench di cadangan pada ngedoa gitu masuk, aku juga. Di situ aku semua pas main aja ke Allah, aku tuh nggak tahu tiba-tiba keingat baca surat Al-Fat. Kan Al-Fat itu tentang kemenangan. Nah, aku tuh baca halaman pertamanya aja aku mata. Nah, tiba-tiba ada keajaiban gitu. Pak, asli ini memang enggak bohong. Bener. Keren. Iya, ada keajaiban. Hanya masalah tuh poinnya tuh selisih sekitar 10 poin atau 7 poin. Nah,
Itu waktu itu watchnya kan salah masukin orang yang harusnya masukin, gak apa-apa sebut nama ya, harusnya masukin malah dimasukin tuh pas masuk malah jadi bagus mainnya apa, padahal mau ditarik. Nah, mungkin aku tuh kayak ngerasa wah ini mungkin bentuk dari Allah gitu, pertolongan dari Allah gitu. Berarti emang Al-Quran tuh sangat membantu gitu untuk juara basket. Enggak. Untuk salah satunya gitu. Ya, berarti untuk kelancaran hidup. Salah satunya itu. Ya. Jadi mungkin kalau dari kasusnya Gazi itu artinya bukan, hakikatnya kan sebetulnya Al-Quran itu kita pandang Al-Quran itu bukan sebagai sebuah benda ya. Tapi Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi sepenting apa Al-Quran itu kembali ke mindset bahwa Al-Quran ini adalah kitab dari Allah, dari Tuhan kita. Ya kan, kitab dari Tuhan kita. Artinya interaksi kita dengan Al-Quran bukan hanya dengan benda, tapi hakikatnya adalah interaksi kita dengan Allah. Harusnya begitu ya. Iya, maksudnya kan seperti itu. Jadi tadi dalam situasi Gazi, sebenarnya Gazi itu minta tolong kepada Allah, bukan begitu intinya ya. Jadi situ emang. Jadi tapi kembali tadi ke yang menarik tadi kata Zamri ya, penting pasti akan menjawab, artinya yang menjawab Al-Quran itu penting, tetapi di realisasinya enggak. Berarti kita harus nge-breakdown dulu penting, makna penting Al-Quran itu buktinya apa kan gitu. Nah, apa tuh? Iya, coba ya apa, coba kamu penting dari Apri sebagai mantan ketua Rohis. Rohis itu apa, Bu? Calon ketua. Oh, calon. Ya. Itu apa, Bu? Itu apa? Organisasi Bina Iman dan Takwa. Rohis deh sama kalian. Baik, kalau pandangan aku Ibu, seberapa pentingnya Al-Quran? Ya, mungkin ya sangat penting gitu ya. Karena kan Al-Quran itu petunjuk ya Bu ya. Kalau kita tuh mungkin bisa diibaratkan kayak gini. Kita tiba-tiba misal diantar sama seseorang, kita gak tahu seseorang itu siapa. Misal ke sebuah daerah yang kita gak tahu di mana, gak ada siapapun di sana, cuman ada kita di sana. Terus tiba-tiba setiap hari ataupun besoknya nih, kita dikasih buku. Bukunya tuh isi tentang petunjuk-petunjuk. Nah, kita kan pasti membaca buku-buku itu kan, karena kita pengen tahu kita itu siapa, yang ngantar kita itu siapa ke sini. Terus kita buat apa ada di sini kayak gitu. Jadi kita implementasiin aja sama kayak gitu. Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup kita gitu Bu. Jadi supaya kita tahu kita tuh siapa sebenarnya. Terus kita buat apa ada di sini gitu Bu. Jadi menurut saya ya Al-Quran itu sangat penting gitu Bu bagi kehidupan kita. Kalau misal kita nggak nganggap Al-Quran sebagai hal yang penting, kita bakal tersesat gitu. Kita nggak tahu diri kita siapa, kita buat apa di sini gitu. Iya, tapi bukti orang yang bilang Al-Quran itu penting berarti dalam kehidupannya kayak gimana? Karena dia nganggap Buktinya ya, bukti bahwa oh ya tuh kan Al-Quran itu penting, berarti itu bukan kan dari pengalaman gitu. Nah gitu, gimana? Buktinya ya mungkin dengan membacanya setiap hari, memahaminya menurut Bu. Kan kalau membacanya aja kayak kurang masuk mungkin ya. Cuman kayak misal kita baca misal buku satu paragraf, baca aja kan itu kurang ngena mungkin ya. Jadi kita harus pahami juga. Selain dipahami juga tadi kan betul dipahami, kita juga harus mengaplikasikan atau menyampaikan kepada orang-orang itu buat ngajak biar Al-Quran tuh semakin wah bener gitu, Al-Quran tuh menarik. Yang paling penting tuh biar orang-orang tertarik terlebih dahulu ke Quran, nanti biar paham apa isi dari Al-Quran tersebut gitu. Berarti untuk Al-Quran tuh berarti kayak udah obat kali ya, penenang untuk kepentingan itu. Jadi kalaupun dia nggak kayak biar menang basket, tapi setidaknya udah bikin tenang hati nggak sih? Betul banget. Jadi Gazi juga kalau misalnya nggak menang tadi basket, Gak apa-apa, setidaknya udah tenang dulu gitu, udah ada Allah. Walaupun nggak menang juga. Gak apa-apa. ya pernah kayak gitu. Pernah. Sering menang tapi tenang. Pernah, sering. Sering. Serius. Itu karena lupa baca Al-Fat apa gimana? Enggak lah. Baca apa aja. Cuma waktu itu nggak tahu keingetnya surat Al-Fat kan. Al-Fat itu kan kemenangan ya tentang peperangan gitu. Tentang ya kemenangan itu Al-Fat tentang penaklukan nantinya Futuh Makkah. Tadi ada yang belum terjawab sih kalau menurut saya. Tadi yang bukti bahwa orang menganggap Quran itu penting. Yang dari zaman itu. Ya, buktinya dalam kehidupan saya itu apa gitu. Wah, boleh jauh-jauh dengan cuma. Nah, oke. Di dalam Al-Quran kalau nggak salah ada perintah untuk nggak minum khamr ya.
Ya. Ada perintah untuk jangan mendekati zina ya. Ya. Ada perintah untuk Saum. saum. Ya. Oke, kita ke simpelnya dulu. Jangan minum khamr, terus apa? Jangan mendekati zina. Kan kalau kita lihat sendiri emang jangan kalau nggak pakai agamis nih, kita nggak agamis. Secara ilmiah pun emang nggak boleh kan? Iya. Ya, Kenapa zina. nggak boleh? Oke, Homer. Homer bukan. Homer bukan. Orang lagi naik motor di jalan, kondisi mabuk. Wah. Nah, membahayakan. Iya. Nah, terus jangan mendekati zina. Nah, Apa? akhwat, jika sudah kena zina itu laki-laki tidak akan punya bekasnya. Tapi akhwat itu bekasnya selama-lamanya. Itu. Nah, itu tuh Jadi ngejaga ya dalam iya. hal ini. Nah, kemudian kan ada kan kayak virus HIV atau sifilis itu. Nah, HIV itu sampai sekarang belum ada obatnya. Belum bisa disembuhkan itu. Jadi kalau udah kena, emang kan kalau virus corona kan ada dampaknya. Apa maksudnya ada gejalanya. Iya. HIV itu gejalanya 10 tahun ke depan baru ada gitu. Jadi kita tuh sebelum ada gejala itu kita udah terkena HIV kalau kita pernah melakukan zina gitu. Nah, jadi emang gak boleh kan secara ilmiah juga. Nah, makanya dulu kan belum ada tuh penelitian kan belum berkembang kan sampai zaman sekarang tuh. Nah, tapi Al-Quran udah nyuruh duluan jangan zina, jangan khamr. Pasti di balik itu teh ada kebaikan. Iya gitu. Jadi tadi bukti orang yang memahami atau dia tadi tentang pentingnya Al-Quran dan Al-Quran itu berarti dia tidak melakukan itu gitu. Iya. Menaati yang berarti sudah mentaati diperintahkan. perintahnya juga. Nah, itu buat kebaikannya sendiri. Gitu. Berarti seru ya Quran itu sebetulnya. Seru. Berarti udah di titik yakin bahwa Al-Quran itu emang ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan dan enggak. Berarti udah yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah, sebetulnya kayak gitu kan. Iya. Sehingga kalau udah yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah dan kita yakin Allah itu Tuhan kita, tahu yang terbaik untuk kita, maka apapun yang ada di Al-Quran dia akan ngamalin karena pasti itu baik gitu. Nah, maka aku butuh Al-Quran karena Al-Quran tahu apa yang baik buat aku gitu mungkin. Nah, kayak itu Seru banget Al-Quran. Iya. Kayak kita kalau misalnya tertarik dengan suatu hal pasti bakal ngasih tahu ke orang-orang, wah ini seru loh gitu. Terutama contohnya juga Al-Quran, kalau misalnya kita udah minat, udah senang sama Al-Quran, pasti kita juga bakal sharing ke orang-orang ya Bu. Iya. Kalau senang dengan apapun pasti sharing ya. Sharing. Ada nggak sih yang senang terhadap sesuatu tapi tidak sharing gitu ya? Itu pelit orangnya. Dan kayaknya nggak mungkin deh, karena gini ada ungkapan cinta itu tidak dapat disembunyikan. Masya Allah. Lah iya, emang iya kan cinta itu nggak bisa disembunyikan. Orang itu pasti kalau cinta sesuatu itu pasti kelihatan, walaupun dia diomongin dalam tindakan, kan gitu. Maka kan kelihatan. Makanya orang share konten dakwah, berarti dia bukan sok suci soalin, berarti dia cinta, kan gitu. Itu bukti. Jadi nggak mungkin deh, kayaknya udah otomatis deh. Otomatis kalau suka sesuatu itu pasti ngomongin, ya kan? Bener kan? Saya pengen berapa? Ngomongin apa yang biasanya motor, handphone gitu kan. Kalau misalnya kita tertarik, kamu harus beli ini, harus nyobain deh gitu. Gitu. Racun ya. Kayak obses orang tuh harus nyobain gitu. Kecuali itu kan dagang mungkin. Tapi Kecuali ke seseorang nggak sih Bu? Cinta dalam diam. Ada gitu? Iya Bu. Ada cinta dalam diam. belum tahu juga. Cinta di ujung sajadah. Oh. Jadi kayak doain aja gitu. Iya, tapi kan tetap diomongin ke Allah. Ya iyalah kalau Allah mah masa. Nggak mungkin di keep sendiri gitu. Iya, Tapi nggak mungkin di-share ke orang lain. Iya. Tapi nggak bisa disembunyikan deh, tetap kalau nggak diomongin dalam bener kan sampai sepakat nggak? Sepakat. Ya. saya pun sediam-diamnya pasti ngomong ke orang. Gitu. Aku pendiam.
Nah iya berarti salah satu ciri penting Al-Quran pasti orang nggak mungkin nggak ngomongin Quran, nggak mungkin nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang tadi kata Zamri itu ya tetap bukti ya yang menunjukkan bahwa seorang itu anggap Al-Quran itu penting atau enggak gitu. Tapi muncul pertanyaan nih Bu, kan orang udah sering, ini Al-Quran seru nih. Emang serunya apa? Ya gitu, serunya apa? Gitu. Nah, kira-kira Jawabnya bisa. gimana berarti kalau nanya gitu? Nah, kan saya terus nih tadi ngomong, mem dong. Kan Zamri nanya, Zamri Ya saya kan tadi. nanya. Kan teman duluan nanya. Kak maksudnya secara usia sudah Kita Mungkin sepakat. lebih tahu ya, lebih tahu. Usia, Lebih berpengalaman, Mem. udah lebih banyak tahu serunya gitu. Mungkin pengalaman Jadi sih. kalau memang lebih gini, kan ada tadi saya sebut setuju bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup. Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa petunjuk gitu kan ya. Nah, sehingga kalau dari sana juga sebenarnya udah seru berarti memang kayak gini, kita tuh diciptakan oleh Allah itu untuk apa sih? Itu kan aja dalam Al-Quran. Kita taunya setelah membaca kan. Ya. Oke lah misalnya dengar podcast atau dengar dari ustaz, tapi kan dengan membaca pun kita lebih yakin oh ya Allah yang bilang bahwa kita tuh diciptakan manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk menghamba kepada Allah. Itu kan menurut Mem itu dari udah seru gitu. Nah kan jadi apalagi kalau kemudian kita kaji lebih dalam lagi kan, lebih jauh lagi gitu bahwa Al-Quran itu mengurusi semua permasalahan hidup itu kan ada dalam Al-Quran semua. Makanya Al-Quran itu akan selalu up to date. Sampai sekarang juga memang akan relate terus kan. Iya. Adapun nanti misalkan dulu memang ada HP enggak, dulu enggak ada. Tapi kan iya. sekarang istimewa ya. Para ulama Iya, itu kan istimewa. adanya kan muncul karena adanya perkembangan zaman yang berbeda dengan dulu kan muncullah itu kan itu juga kan sebetulnya dari Al-Quran juga. Ditambah lagi kalau misalnya para ilmuwan dulu bagaimana mereka bisa menciptakan angka-angka, bagaimana mereka ada munculnya astronomi itu kan sebetulnya dari Al-Quran kan gitu. Itu lebih seru sih cuma kan memang kalau memang terbatas ya, tidak seluruh bidang ditelusuri kan, tapi ketika mengetahui itu oh iya ya betul Al-Quran itu keren situ. Itu dari segi pengetahuan. Terus dari segi ruhnya, dari segi feelnya juga kan betapa banyak orang mengatakan bahwa atau hadis ya mengatakan bahwa teman kita di daerah itu siapa? Di alam kubur ya. Teman kita di alam Al-Quran gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kita di alam kubur ingin ditemenin sama Al-Quran, masa sekarang nggak berteman dengan Al-Quran gitu loh. Iya. Itu sih kalau itu jadi motivasi sih kalau kata mau untuk lebih dekat, lebih sering lagi membaca. Terlepas dari aku nggak ngerti nih ya, jangankan paham ya, tidak paham aja itu sudah mendapatkan pahala ya, betul nggak sih Bu? Iya. Coba tolong dong dikuatkan. Kalau membacanya aja itu sudah berpahala. Betul, itu ada hadisnya. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan paling sedikit 10 kebaikan. Jadi kalau Al-Quran tuh kalau misalnya beda dengan amal-amalan yang lain nih. Amalan yang lain misalnya kita ambil batu itu satu kebaikan, ya batu yang menghalangi orang gitu. Atau duri di jalan. Duri di jalan. Kalau Al-Quran baca alif lam mim udah dapet 3 nih, gitu kan? 3 kebaikan dari satu aktivitas, 3 kebaikan udah dilipat gandakan. Itu saking istimewanya Al-Quran. Masya Allah. Ya. Terus juga untuk yang astronomi yang itu juga Mem, banyak juga yang ketika baca tuh tersentuh dan mualaf gitu ya Mem. Nah itu ya, yang menariknya itu loh ya, ketika yang relate gitu ya. Jadi mualaf yang notabene-nya dia belum ngerti sama sekali Quran ya. Jadi doa Al-Quran itu barang baru gitu kan. Karena kan kalau kita mau dari kecil udah diajarin. Kalau yang namanya mualaf kan bisa usia sekian puluh tahun dia baru mempelajari Al-Quran. Terus atau misalkan siapa sih yang ada ilmuwan Jepang yang kemudian dia masuk Islam hanya karena melihat astronomi gitu kan. Ya itu keren kan Al-Quran. Ya. Jadi mungkin kata kuncinya tadi bahwa tahu dulu Al-Quran sebagai petunjuk yakin dulu. Kayak mungkin ibarat gini ya Zam, kalau yang penyuka
Rubik. Ya. Nah, itu kalau ibu tuh sampai sempet, aduh di mana ya rumus Rubik gitu. Kalau lupa, Kepo ya. iya enggak lupa nyimpen gitu. Kalau udah lama nggak pakai kan suka lupa nih gitu. Kan ada yang udah otomatis kan ya si tangan tuh. Ada yang masih diingat kan gitu. Iya. Ada yang masih diingat-ingat si rumusnya itu gitu. Nah, Selesai. bisa Rubik Enggak. tiga kali tiga, 2 kali 2 sama yang piramida itu yang segitu. Yang prisma. Cuma itu doang. Ada macam-macamnya ya. ada macam-macam. Ada maksudnya. Aku paling 2, 3 sama yang prisma. Gitu. Weh, itu bisa, berarti bagus ya. Dia 4 kali 4 bisa. Belum 4 kali 4. Oh, itu bisa. Bilang jangan ya. Enggak, tapi kan emang kadang kalau gak dipakai lupa kan. Iya. Berarti ke Rubik aja sepenting itu gitu. Aduh, sayang nih. Nah, apalagi hidup kita yang cuma sekali di dunia, tapi di akhirat nanti selama-lamanya. Ini petunjuk yang dikasih, masa sih nggak tak kehilangan ini gitu. Ini kalau misalnya kita nggak tahu ini hidup harus ngapain, kan gagalnya gak bisa diremedial gitu. Bener gak? Iya, ada. Ya. Atau gak ulangan susulan gitu. Nanti pas di akhirat kelar udah gak bisa. Nah, Kan? iya. Terus gak bisa lagi ngomong ini pas nanti udah hari kebangkitan. Terus kamu kenapa nggak melakukan ini itu? Aku nggak tahu, gitu kan? Aku nggak buka Al-Quran. Kan udah maksudnya ada itu di Kalau Al-Quran ada gitu, semua. aku nggak tahu itu gimana tuh. Kalau ada manusia yang di akhirat itu bilang gitu, aku nggak tahu. Iya, kalau bilang nggak tahu nggak bisa karena Tidak diterima berarti. tidak diterima kecuali orangnya memang jauh dari peradaban atau misalnya benar-benar yang nggak punya panca indera, nggak ada akses informasi. Tapi Itu kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan manusia tidak tahu Al-Quran. Iya sih. Mungkin nggak sih? Soalnya kan Al-Quran itu memang diturunkannya untuk seluruh manusia kan. Masa sih nggak sampai ke dia bahwa Iya. petunjuk kita istilahnya. Gitu Tapi nggak sih? kalau di istilahnya kalau di hazanah ilmu sejarah gitu kan, kalau Al-Quran mungkin yang sekarang ya itu ada pembahasan dari para ulama namanya orang yang memang tidak tersentuh. Oh ada. Gitu. Jadi misalnya gini, masa fatrah, masa kekosongan Nabi misalnya nih. Kan Nabi itu ya ada nabi banyak nih, 114 ribu Nabi. Nah, terus misalnya ada masa yang nggak ada Nabi dan dia memang nggak tahu kitab yang sebelumnya, dan dia memang nggak ada akses informasi, dia nggak tahu ya. Nah itu pada akhirnya, yang ada pengecualian gitu. Mesti ada pengecualian itu kembali kepada fitrahnya ya secara umum gitu. Nah kalau untuk zaman sekarang ya makanya ada pembicaraan itu di kalangan para ulama, berarti itu mungkin terjadi ya. Misalnya kan ada orang ini mah mengandai-andai ya, walaupun emang kayaknya ekstrim banget gitu. Kayak Tarzan gitu Suku-suku bukan. Oh iya, yang sekitar yang primitif ya, pedalaman. Pedalaman. Iya, yang kayak gitu. Tapi memang benar-benar gak ada akses informasi gitu. Nah, itu mah dikembalikan kepada Allah, wallahu a'lam. Tapi ada riset juga, gak apa-apa nanti. Jadi ada riset katanya kalau orang hidup di suatu tempat terus gak ada agama satupun yang masuk, itu secara otomatis manusia itu akan meyakini bahwa Tuhan itu satu. Fitrahnya itu berbicara gitu. Jadi akan enggak ada intervensi dari agama apapun, bahkan Islam juga enggak tahu. Nah, itu akan kembali ke fitrah orang itu meyakini Tuhan itu cuma satu. Kan zamannya Rasulullah juga ada, siapa yang namanya tuh lupa lagi, tapi itu disediakan surga sama Allah. Dia mencari kebenaran, mencari Tuhan, tapi dia enggak keburu meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Nah, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad itu bermimpi beliau atau melihat kalau nggak salah ya ini takut salah, di Isra Mi'raj Allah menyediakan surga buat dia. Jadi yang penting dia mencari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Berarti yang penting mah ikhtiar ya. Kita ada ikhtiar enggak gitu kan. Kecuali nggak usaha sama sekali. Kayak udah pas lah diem aja gitu. Ateis gitu. Jadi ketidaktahuan intinya tidak bisa menjadi alasan. Ya. Wah keren banget, masya Allah, tabarakallah. Ibu, itu saja. Jadi Dinda juga kalau untuk personally Dinda sih kalau misalnya untuk Al-Quran nganggap penting tuh kadang kalau misalnya ada masalah gitu ya Ibu,
benar-benar lagi feeling lonely, broken heart, terus kayak buka acak aja gitu ya. Kayak wah ada. Nemu aja. Oh itu mah kayak apa ya namanya teh? Iya, aku Oh, juga. Ada apa sih? Ada istilahnya itu? Kok bisa ya relate gitu loh sama yang Bu? Ya itu berarti intinya petunjuk dari Allah. Sebenarnya kan Al-Quran itu nggak disusun secara turunnya. Kan surat yang pertama turun tuh Wahyu. Al-Alaq. Tapi kan dia nggak disusun di awal. Dan bahkan dari Al-Fatihah sampai Anas juga kalau dilihat tuh kok yang nggak tersusun. Ada kan yang mencoba mengkritisi seperti itu. Sebenarnya makanya Al-Quran kan buku petunjuk, bukan buku pengetahuan yang dibaca dari manapun. Sebetulnya relate, geras betul. Gitu memang luar biasa. Nah, kalau Dina udah mengalami ya tadi. Berarti Geji juga ada Alfat. Udah menemukan titik-titik seru. Iya. Terus juga serunya karena Al-Quran itu kayak kitab suci yang bisa dihafal gitu. Terus ada juga nada-nadanya juga kan, kayak Iya. irama Jaharkan, Hawan atau Fudi gitu. Jadi makin kayak menghayati. Iya, kalau Ya, kita irama-irama. Betul. Bisa, guys. Beberapa coba dong spill. dia menguasai ya Bu, Belum saya, tapi pernah belajar. Pernah belajar. Nah, mungkin yang perlu kita ini kan maksudnya kita nih sebagai seorang mukmin merasakan Al-Quran itu seru. Tapi kan pasti ada nih gimana di sekolah kalian. Kalau ibu kan di SMP itu merasa bahwa ke anak-anak itu ketika pas sesi tilawah tuh kadang-kadang enggak ya. Berarti mereka menganggap Al-Quran itu kecil enggak kalau kayak gitu? Belum sampai feel-nya mungkin belum dapat. Ya. Belum dapat serunya. kayak yang penting baca aja gitu, kayak emang Al-Quran di sana maksudnya kayak yang penting udah disuruh sama sekolah, kayak udah ada perwakilannya gitu, berarti belum anggap Al-Quran itu sepenting itu gitu Bu. Terus di sekolah juga kan untuk kan pernah juga ngetasmi anak-anak gitu, teman-teman kayak hafalan. Nah untuk dari segi bacaan, untuk dari segi hafal hurufnya, anak-anak tuh hafal teman-teman tuh. Cuman kalau misalnya dari segi tajwid, terus dari segi makhraj huruf dan lain-lainnya itu masih kurang gitu Bu. Harus perlu belajar lagi ya. Iya, betul. Padahal udah SMA ya. Iya, karena emang belum dibiasakan dari kecil. Iya, jadi mereka tuh baca gitu. Cuman si tajwidnya kayak panjang pendeknya itu benar-benar enggak gitu. Kayak misalnya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Jadi ya seperti itu. Yang penting baca. Terus Itu kan fenomena yang ada sekarang kan ya. Iya. Padahal itu salah satu bagian dari serunya Quran. Iya. Serunya Quran itu ketika dibaca dengan tajwidnya. Iya. Iya, sok pernah nggak dengerin baca Al-Quran? Enak gitu. Enak kan gitu. Atau kita lagi sholat berjamaah. Ya, makanya ada aturan kan baca Al-Quran tuh nggak bisa kayak baca hadis sekalipun walaupun sama-sama bahasa Arab. Itu nggak diperlakukan bacanya kayak Al-Quran kan. Itu bagian dari serunya Al-Quran. Karena Al-Quran tuh kalau kata kesadaran tuh ya. Nah, setiap panjangnya aja, ini panjang yang jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Kalau ya mad yang paling panjang tuh mad apa tuh lazim, masa kalau kali. Itu kalau dibacanya sesuai dengan tajwid, itu kayak orkestra gitu. Jadi memang pas di sini tuh bacanya pas di kan kayak surat Abasa tuh yang tentang hari kiamat. Itu kan feelnya dapat. Nah, dan itu nggak akan bisa didapat kalau orang nggak belajar tajwid. Jadi sebetulnya seru belajar tajwid juga membuat Al-Quran itu lebih kerasa ya gitu. Tapi Bu, saya baru kepikiran nih. Wih, enak banget suaranya. Baca Quran itu seru ya. Iya seru. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, kan bahasa Arab. Jadi gini, baca mah baca. Ya. Gini, sigma kamu itu kalau mau hidup sukses, kalau mau hidup tenang, aman dunia akhirat, harus baca Quran. Oke lah, dibaca. Tahu nggak maknanya? Enggak, kan bahasa Arab gitu. Nah, jadi kayak orang baca Al-Quran tuh baca saja. Nah, maksudnya dipahami kan, mungkin orang itu harus tahu apa arti dari bacaan Arab yang dia baca. Makanya harus baca arti kan. Kalau mau dapat hikmahnya gitu.
Nah, tapi yang orang-orang sekarang dapat itu, kamu itu harus baca Quran, baca Arabnya doang gitu. Artinya ya enggak gitu. Nah, Itu tantangan sebetulnya, tantangannya kan di situ. nah terus kan apa? Untuk kan kalau di pesantren kan belajar bahasa Arab tuh ya. Nah, makanya nggak perlu baca arti pun kalau udah tahu bahasa Arabnya kan pasti wih seru nih arti-ngerti gitu. Nah, tantangannya berarti di situ kan orang baca Arabnya, nah tapi dia tidak mengerti karena dia tidak tahu artinya gitu. Terus Bu mau nanya Bu, kalau misalnya kita nih di situasi kita tuh yang udah cukup hafal ataupun udah ngerti tentang Al-Quran, terus ngedengar orang yang baca Quran yang menurut kita tuh kurang dari segi bacaan makhraj ataupun tajwidnya gitu Bu, kita sebagai yang paham Al-Quran negurnya kayak gimana gitu Bu, biar gak nganggap dia tuh kurang atau gimana gitu. Bacanya pas apa maksudnya? Pas lagi ngafalin kan buat setoran atau gimana gitu Bu. Kan di sekolah kita tuh ada BTQ gitu kan, harus ada setoran minimal surat ini. Nah, pas di kelas tuh kayak pas BTQ-nya juga ngedengar gitu, ada tajwidnya yang kurang, ada yang makhrajnya kurang, yang harusnya h jadi h gitu Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Iya, makanya kan Al-Quran tuh gak bisa belajar otodidak ya. Iya. Memang harus belajar ada gurunya gitu. Nah, apalagi kan istilah di Al-Quran tuh dari dulu, dari zamannya Rasulullah sampai sekarang itu harus talaki. Sebetulnya bukan hanya hafalan yang bersanad juga bacaan. Pernah dengar gak ada sanad membaca, dapat sertifikat sanad membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat apa, yang kayak gitu. Baca doang, misalnya satu surat aja Al-Fatihah, baca di depan guru, terus baca, udah ini udah sesuai dengan bacaan Rasulullah, sudah bersertifikat sesuai. Nah, harus udah kayak gitu Al-Quran tuh. Emang zaman sekarang miris ya, jadi yang belajar baca Al-Quran tuh kayak gak seserius itu. Padahal baca tuh harus benar-benar di depan guru, ini tuh kayak gimana. Nah, itu memang harus by system sih, gak sih? Jadi harus by system kayak mungkin di sekolahnya tuh ada guru agamanya mensertifikasi lagi bacaan Al-Quran perwakilan siswa, lalu dibacakan kayak satu kali kayak gitu. Dan memang karena Rasulullah juga didiktekan oleh malaikat Jibrilnya, didiktekan lalu Rasulullah mengulang. Nah, Al-Quran tuh kayak gitu seharusnya sampai akhir gitu. Jadi sebelum menghafal tuh sebetulnya jangan dulu sebelum pasti bacanya. Jadi harusnya belajar tajwid dulu gitu ya, baru ke Al-Quran. Hurufnya juga. Baru ke hafalan. Ya kebanyakan itu kasusnya anak-anak tuh dari segi bacaannya masih belum sesuai gitu, belum pasti ada kurangnya. Tapi langsung dipaksa kayak harus ngapalin saat ini gitu. Nah, jadi kekurangan tuh gitu Bu. Iya. Emang sih dia Tidak ada dampingan gitu. Iya. Tidak ada pendamping. siapa? Dia curhat. Jadi itu ya pendamping. Berarti itu salah satu yang bikin kayak siswa-siswa itu kurang tertarik buat belajar Al-Quran ya. Salah satunya Gak ada pendamping. Gak ada pendamping atau pendampingnya kurang. Iya. Tapi kalau pengalaman ibu banyak ngajarin tajwid baca Al-Quran, anak-anak tuh seneng deh. Ya. Kalau sama Berma tuh belajar seneng aja sih. Senang tapi gemeter Bu. Curhat. Iya seru banget. Jadi tapi update sampai sekarang. Iya. Jadi kayak sebetulnya ngajarin baca Al-Quran, betul tadi kata Zamri, mungkin ya gurunya dulu habis benar-benar sebetulnya kayak ngajar nyanyi, jadi pada akhirnya gitu. Dan lebih seru, lebih feel gini loh, baca surat Al-Fatihah dengan beragam ini 2 harokat, ini 2 lipat, dan terus diikuti. Wah, ternyata kayak gitu ya. Dan mungkin bisa ya itu menjadi titik awal mula untuk membuat Al-Quran ternyata seseru, lebih seru daripada bernyanyi malah mungkin ya. Kalau lagu mungkin intonasi ya Bu, intonasinya, temponya. Iya, dan sebetulnya yang menemukan notasi juga kan orang Islam. Itu terinspirasi dari Al-Quran.
Seru apa Seru. Tapi Bu, kalau untuk Al-Quran ini kan kalau misalnya udah baca nih terjemahannya, tadi untuk yang Zamri tadi sebutin, kita kan kadang nggak baca terjemahannya. Tapi kalau aku sih personally kalau udah baca, kadang juga masih belum paham ini tuh Indonesianya Sudah berat baca banget. terjemahnya ya? Iya, kadang masih belum paham Iya. Bu. Iya, kok berat banget ya artinya. Bahasanya. Iya, banyak. Penerjemahannya gitu. Iya, Bu. Terjemahannya susah dipahami. Sebetulnya kalau Al-Quran itu kan kata Allah dalam surat Al-Qamar ya nggak sih bagaimana? 4 kali disebutkan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walaqad yassarna. Yasarna Quran lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, itu diulang berapa kali? 4 4 kali. kan di surat Al-Qamar. Jadi dan sungguh Allah itu telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal. Itu arti lidzikri itu banyak sekali. Tinggal maunya aja. Karena kan sebetulnya kan tadi susah nih. Kalau dalam surat Ar-Rahman gimana? Ar-Rahman. Allamal Quran. Oke. Fala Artinya Ar-Rahman yang dialah yang Dia Maha Pengasih. terus alam Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Dialah yang mengajar Al-Quran. Siapa yang ngajarin Al-Quran? Berarti Allah. Allah. Jadi sebetulnya yang ngajarin Al-Quran tuh Allah. Allah gitu. Nah Al-Quran itu sebetulnya secara menjadi petunjuk yang mudah dipahami, walaupun baca artinya doang juga untuk yang standar hidup secara umum. Tapi kalau pengen menggali lagi lebih, maka akan lebih wah lagi. Tapi kalau untuk yang standar mah baca terjemahannya juga insya Allah bisa. Untuk yang prinsip-prinsip mungkin tadi yang kata Dinda lebih susah. Bukan yang kayak tauhid, mungkin yang kayak gitu, kayak sejarah bahkan ini maksudnya apa gitu. Nah Kayak Al-Kahfi kan Bu, kayak Iya. buah 7 orang kayak gitu kan mungkin bingung ya kalau misalnya nggak dijelasin secara ceritanya gitu kan. Bisa. Kalau baca doang kok nggak nyambung gitu ya. ini apa maksudnya gitu ya. Makanya memang harus belajar juga tafsirnya. Tapi kalau untuk standar cukup terjemahannya juga. Tapi kalau untuk memahami maknanya dan akan lebih semakin kita mendalami semakin seru sebetulnya. Kata salah satu ulama Al-Azhar itu Al-Quran itu ibarat apa ya? Intan gitu apa permata. Kalau intan kan sementah ya. Nah, kayak permata gitu. Pernah lihat permata? Belum. Sama. Pernah di TV sekolah, di handphone. Di sekolah. Terus Ada permata. oh nama teman. Di sekolah aku baru cuma tahu satu. Kamu harusnya berapa? Enggak Bu, jadi pernah kalau saya di dekat dia itu malu-malu. Ya, Al-Quran bagaimana malu. Jadi ibarat permata yang kita lihat dari sisi ini indah, dilihat lagi indah dari sisi yang lain. Jadi nggak ngebosenin. Jadi setiap lapisannya itu ini. Nah, contohnya mungkin kayak tentang tadi surat Al-Kahfi. Emang surat Al-Kahfi itu misteri, surat tentang isinya misteri banget gitu ya. Al-Kahfi itu kan didirikan ini ya anak-anak muda. Ya, saya juga. 1, 2, 3 maksudnya ya. Ajak sama ibu juga, semuanya anak muda. Semuanya. Jadi kita 1, 2, semua 3 saya apa? Semua kita seumuran. Misterinya gimana Bu? Apa? Ya, yang surat Al-Kahfi itu kan Ashabul Kahfi itu kan sebetulnya menceritakan tentang fitnah-fitnah dunia ya. Makanya disunahkan dibacakan setiap hari Jumat. Sekarang. Nah, Ashabul Kahfi itu kan tentang pemuda-pemuda yang mereka melarikan diri ke gua kan. Kenapa mereka melarikan diri ke gua? Karena ditangkap sama seperti itu. Takut ditangkap. Pemerintahnya kan disuruh nyembah rajanya, cuman menolak tuh terus lari ke hutan nunggu gua. Kalau nggak salah dibantu juga sama seekor anjing. Ya. Jadi kenapa buat sembunyi ke gua? Daripada aku harus ngelanggar syariat Islam yang harusnya menyembah raja itu, mending aku Berarti ingin mempertahankan diri gitu. Nah, untuk menyelamatkan iman intinya kan? Iya. Bukan karena takut ditangkap. Bukan. Iya, jadi bukan. Ya kan tadi udah takut kan? Ya takut ditangkap terus imannya. Kalau ditangkap imannya jadi hancur maksudnya gitu. Kalau ditangkap takut imannya tergadai. Iya. Gitu maksud Zamri.
Jadi ini relate gak dengan sekarang kita? Menurut kalian? Ditangkap. Aku balik lagi kan akan Plus ditangkap. 62, plus 26. Maksudnya relate gak sekarang pemuda-pemuda sekarang? Dengan Ada keadaan kayak gitu gak? Ada sih. Itu ditanya ya kalian pemuda ya? dalam Udah pemuda aja. Udah aja. Kan nggak ada pemuda di ashabul kahfi. relate karena takut ditangkap telat atau takut imannya goyah. Takut ya. Untuk sekarang relate gak menurut kamu? Relasi terutama di pergaulan kan. Kayak contoh kita tuh ada di sebuah pergaulan yang memang pergaulan tuh toksik, daripada kita kena juga lebih baik kita menghindar gitu untuk memperkuat keimanan. Berarti guanya kalau di konteks sekolah kamu, guanya apa berarti? Organisasi jadi organisasi keislaman gitu. Kamu? Kir. Komunitas teras makna. Iya. Muslim takwa deh dia. Muslim takwa, iya. Komunitas Muslim takwa. Jadi sedang membuat gua ya berarti. Iya. Buat gua. Kan nanti kalau nggak beli di dalam dua kan kalau gini rapi-rapi nyobain. Nyobain baca Quran pakai irama yang ini. Nyobain nih tunjuk. Coba yang nahawan yang ini gitu. Coba gitu. Iya, kayak gitu. Maka alhamdulillah ya kalau misalnya kita tuh menularkan keseruan Al-Quran dan dakwah itu, kenapa ada dakwah? Supaya kita kan kayak tadi, kalau kita mencintai sesuatu kan pasti pengen sharing ya gitu. Pengen ngajak orang lain juga gitu. Serunya Al-Quran itu seperti apa. Kayak gitu sih ya. Jadi harus enjoy gitu ya, jadi jangan kayak terpaksa gitu. Harus dari keinginan dulu. Kalau misalnya dipaksa mah nanti teh kayak aduh mumet gak mau yang penting beres-beres gitu ya. Iya. Jadi harus ya itu untuk ngajakinnya ya maksudnya. Jangan dipaksa ngajakinnya. Jadi ngasih pengantar Al-Quran itu enggak. Padahal kan kayak seorang mualaf, pernah dengar gak Jeffrey Lang? Enggak. Jeffrey Lang itu seorang dosen matematika di Universitas Kansas di Amerika. Yang tadi kata Neng Atin kan kalau orang mualaf itu kan nemu suruhnya Al-Quran sih, jadi kan tertarik. Nah, dia itu sebetulnya baca Al-Quran karena gak ada bacaan lain. Jadi dia tuh kuat baca. Dikasih sama mahasiswanya. Nah, mahasiswanya tuh Al-Quran Muslim gitu dia. Mahasiswa Al-Quran. Karena dia gak ada bacaannya, terus dia akhirnya Dia bacaannya udah habis gitu maksudnya. udah habis. Kita masih banyak loh baca. Jadi dia terpaksa. Loh. Kan dia terpaksa, enggak termotivasi untuk membaca Al-Quran. Daripada gak ada bacaan. Nah, gitu kan. Dia baca kan gak ada awal. Nah, dia baca dari awal. Di awal aja kalau seorang ilmuwan itu kan udah ini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Udah lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dia itu udah mikir di situ. Pede banget ini penulis Al-Quran ini. Karena kan tidak ada keraguan itu berarti apa? Ini isinya pasti benar. Zero apa? Zero kesalahan. Zero kesalahan. Ya, gitu benar. Kok zero kesalahan? Nah, dia tuh kayak gini, karena kan dia bukan orang Islam, berarti mindset dia berarti dia gak percaya dong ini dari Tuhan, dari Allah. Dia percayanya manusia orang lah, gitu. Pede banget di awal Baca lagi. nggak ada kesalahan. Nah, gitu kan. Karena kalau di makalah itu kita apa? Kalau kita di pendahuluan, Kata pengantar tuh Mohon maaf apa bisa. mohon maaf ya ada kesalahan. Abstrak Iya, tak ada gading yang tak retak kan gitu. Pasti di awal tuh kayak gitu kan. Nah, ini mah pede. Di awal Sembuh banget ini penulisnya. Semakin dibaca dia semakin sampai habis. Nah, dia itu yang bikin dia tertarik kisah ketika tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, ini tentang asal mula, tentang masa lalu. Wah, ini hebat. Jadi seolah-olah Al-Quran tuh ini informasi kepada kita. Kan kita waktu lahir ke dunia bertanya-tanya enggak? Nangis. Yang saya pernah gak ada yang nanya, "Mah, kenapa aku ada di dunia?" Ada gak nanya gitu? Kenapa sekarang Terakhir. lahir pas TK gitu, kenapa di dunia, terus kenapa kita teh mati gitu, mikir-mikir gitu Nah, kan bagus. Kamu ada? aku pas TK gitu. Kenapa aku harus di bumi, enggak di planet lain? Nah, iya kan bagus banget
tanya kekinian kan, bukan pas lahir kan. Enggak, pas TK umur 5 tahunan. Kamu nanya masih berputar. Lupa ya. Kayaknya nggak bertanya-tanya deh, udahlah menerima saja. Bersyukur. Ya, saya juga gitu ngalir aja ya Bu gitu. Ngalir. Nah, kan kebanyakan kayak gitu, yang kayak gitu tanya ini makan dikasih tahu kamu tega ujug-ujug ada di dunia, kan gitu. Dikasih tahu dulu itu sebetulnya orang yang pertama diciptakan tuh namanya Adam, dulunya ada di situ. Nah, bagi orang yang bukan muslim, kan itu kayak informasi yang baru yang kayak gitu. Nah, dunia tuh sepertinya asal kita tuh lebih ada informasi tentang sejarah kan itu membuat sesuatu yang wah karena memang diawali dengan rasa ingin tahu kayak gitu. Jadi dan informasi tentang masa depan juga kan tentang akhirat nanti kita udah mati itu ternyata ada kehidupan lagi. Ada kehidupan lagi gitu. Makanya kalau orang yang pengen tahu ada rasa ingin tahu pasti Al-Quran itu seru karena menjawab rasa ingin tahu kita. Berarti kita semua harusnya ada muncul keinginan kekepoan terhadap Quran sebetulnya ya. Atau tetap terhadap hidup gitu bisa kekepoan Ya terhadap hidup tapi baca Quran kan. Iya. Ini semuanya Terhadap hidup tapi ya maksudnya kan kalau kepo hidup tapi buka yang lain kan itu tidak membantu kan. Iya, tapi jawabannya nyari di Al-Quran gitu kan. ngaji yuk. Globalisasi. Nah, tentang kepo ini berarti kan buat yang tahu serunya apa pasti kepo. Nah, tapi buat yang nggak tahu kan pasti nggak kepo ya. Nah, kadang itu karena udah ada aplikasi ya gitu, scroll nemu apa kayak dakwah gitu atau dalil Al-Quran. Suka gak sih ngeliat orang yang tiba-tiba Lewat. aduh skip gitu. Mengalami. Pernah lihat di HP itu nyanyi terus tiba-tiba ada ayat Quran atau enggak ada dakwah tiba-tiba ke skip, nah di skip gitu. Skip gitu, lanjut. Nah, itu kenapa ya? Menurut Jamri gimana? Menurut Jamri Kalau dulu. menurut saya karena dia belum biasa pas di lingkungannya itu kenal Al-Quran gitu. Karena kan kalau buat yang kita yang kepo-kepo lah, nah pasti ini ayat apa? Dia sendiri ya nyari tahu. Nah, Kalau menurut aku masih itu karena emang mungkin dia tuh emang gak mau nerima atau gimana kan gak biasa juga tadi betul kata Zabri yang biasanya kontennya tuh mungkin musik atau gak game, nah tiba-tiba algoritmanya langsung ada nggak langsung ada dakwah, langsung ada ayat Quran. Mungkin dia tuh gak mau nerima ataupun kayak pura-pura nggak tahu gitu. Itu kata aku masih gitu. Ya, Atau- jadi mungkin gak terbiasa dengar kayak gitu. Jadi setiap pas ada kayak gitu langsung Kaget. apa sih gitu. Yang kayak tadi aja. atau malah gak taunya itu kan gini ya. Muslim kan kalau nggak tahu dia berbuat salah tapi dia nggak tahu kan dimaafkan. Enggak apa-apa. Iya. Iya, nggak Tapi dia itu kayak seperti pura-pura nggak tahu. Jadi menolak hidayah, menolak hidayah yang datang berarti itu mah ya Bu. Iya. Ini ada dalil tentang apa? Jangan mendekati zina. Nggak tahu gitu. Jadi biar Wah, jika ada pengalaman ya. Jika ada pengalaman. Emangnya Allah bisa ditipu? Malaikat. Ya berarti kan karena dia menolak tahu ya supaya dia tidak tahu gitu kan. Padahal itu teh hidayah istilahnya hidayah itu sudah apa di sana. Cuman Kita dia nolak. skip aja kan. Enggak. Ya. Dan mungkin juga tugas kita juga nih bagus makanya Muslim Takwa ya. Itu bagaimana meng-create supaya dakwah itu lebih seru juga ya ke anak-anak muda. Gitu. Mungkin jangan judulnya kayak tadi mungkin ngeri gitu ya. Judulnya Al-Quran apa mungkin ada rasa takut kayak dirangkul dulu dengan apa gitu. Jadi misalnya mau dakwah ya jangan pakai baju koko terus gitu. Baju main gitu ya tiba-tiba. Iya gitu. Ini kan mau Jumatan dah kelima. Ya juga Jumatan dulu. Aku di sini kan udah koko. Kalau ini kan baju kakak, ini baju kakak. Bukan cici. Koko itu. Jadi mungkin yang muda ini kan bisa sharing sebetulnya Al-Quran itu seru dan tugas kita yang udah merasakan keseruan Al-Quran kepada teman-teman dengan cara yang lebih masuk dulu gitu ibaratnya.
masuk dulu ke dunia mereka. Tapi jangan tenggelam. Iya. Ukur. Ya, saya memang masuk, tapi saya keluar lagi. Ya, perlu tahu lingkungan itu penting. Iya. Gitu. Ya, saya juga punya teman yang gangster gitu ada. Ya. Jadi kalau saya Jambi bilang aja, nanti kalau ada kenapa-napa sih bilangnya karena puasa. Ya, dulu itu bercanda, Bu. Tapi emang gangster. Jadi ada mau bercanda. Ya, tapi dia emang masuk. Oh. Gitu, emang masuk. Apa ya, saya pernah dengar cerita masuk Islam. Emang yang Islam. Malah gitu. Malah ketuanya. Oh, maksudnya secara komunitasnya. Iya, secara komunitas. Malah ketuanya itu dia masuk Islam. Dia itu karena dia itu sudah mendapatkan apa yang dia ingin, ketenaran, ada harta, ya dia dapat gitu. Pokoknya kebebasan. Tapi dia itu gak tenang hidupnya, Nggak bahagia. Nah, di mana-mana pun orang kan nyari uang buat apa? Ketenangan, nyari kesehatan buat ketenangan gitu. Nah, tapi kan setelah dapat ketenangan gitu kan, belum dapat ketenangan, agak akhirnya dari ketenangan lah. Nah, dia balik lagi ke Al-Quran sana gitu. Dan dengan dia sholat, dia baca Quran tuh, dia nangis tuh. Ternyata ketenangan yang dia dapat tuh ada di sini, gitu. Sama sih, temen aku juga kayak walaupun beda agama gitu kan, tapi tetap mempelajari juga yang agama aku. Terus kayak nyaman ternyata, hafal Al-Fatihah, ikutan puasa, ikutan takjil. Apalagi sekarang lagi musim ya. Iya, bagi Para nulis War. bondong-bondong dari takjil. Hmm. Itu seru banget jadinya. Siapa tahu karena mereka nyaman terus tiba-tiba login. Wah, ya. Iya, semoga. Wah, udah sholawatan. Ya keren banget, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk para teteh-teteh dan juga perwakilan siswa-siswa teteh ibu. Seru banget. Jadi untuk kesimpulannya ya, Al-Quran tuh emang seseru itu. Apalagi kalau misalnya udah ada kayak tadi untuk pengalaman udah ada kayak ngena-ngenanya gitu, emang seseru itu. Jadinya kecanduan gitu ya. Nah, untuk sesi sharing kita kali ini kayaknya udah dulu ya. Kayaknya nanti kita bakal sharing-sharing lagi, ngehadirin bintang tamu yang keren-kerennya lagi ya. Ini juga gak apa-apa. Iya, ini Besok lagi jangan kapok. Jangan kapok. Siap. Kita bahas yang seru-seru lagi. Oke, untuk hari ini kita cukupin dulu. Ya, terima kasih. Makasih Ibu, makasih Teh. Terima kasih. Saya udah mendengar. Dapat ilmu. Dina serahin ke ibu aja untuk menutupinya dengan doa-doa lain gitu. Nah, ada lagi. Kasih doa. Ya. Atau ketua Muslim Takwa? Siapa? Kan belum ketuanya Ini kan Oh, iya, iya. ini udah. Ini Mas nanti. Nanti kan mau ganti lagi. Oh, udah. Ini yang merintis awal. Beres sumber dulu. Kami masih belajar. Ya, baik. Alhamdulillah ya, semoga ngobrol kali ini membuat kita lebih merasa tertarik ya untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ya, Al-Quran itu adalah ibaratnya bulan anniversary-nya. Bulan Ramadan itu bulan anniversary-nya Al-Quran. Bulan anniversary-nya Al-Quran. Jadi semoga kita setiap hari lebih bisa berinteraksi kembali dengan Al-Quran. Kalau doa secara khusus yang diajarkan itu apa? Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama. Nah, jadi ya Allah, irhamna, sayangilah kami dengan Al-Quran, ya. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kami, sebagai imam yang kita ikuti. Semoga kita semua yang hadir di sini juga saudara-saudara mukmin kita tidak lepas dari Al-Quran, karena kata Rasulullah, dan ini adalah wasiat Rasulullah, barang aku meninggalkan kepada kalian peninggalku adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, yang jika kita berpegang erat maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan dengan sesi kali ini kita semua terjaga di dalam yang
Amin. Ya, Allah mengenai Quran, baca Al-Quran yang mau ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.